Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah 1 hari berada di kota Nabi, dan sudah 1 hari kita menjadi tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita tidak meninggalkan tempat ini kecuali dosa kita sudah terampuni dan kita termasuk orang-orang yang sudah terdaftar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada 1 orang keluar dari rumahnya menuju suatu kota. Kemudian di tengah jalan dia bertemu dengan seorang pria, yang pria itu dengan sengaja memang mau menghadangnya. Jadi ditunggu-tunggu, targetnya ini sudah ditarget ya, kalau dia lewat akan dihadang oleh pria tersebut. Maka begitu ketemu dengan targetnya dihadang, yang hadang tadi nanya, "Kamu mau kemana?" Dijawab, "Mau ke kota itu." "Ngapain kamu ke sana?" "Mau cari duit, urusan kerja, ada hajat, urusan dunia." Maka dijawab, "Tidak." "Lantas kenapa kamu ke sana?" "Saya rindu pada salah seorang saudara saya seiman, saudara saya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka yang menghadang tadi kembali bertanya, "Apa kamu enggak punya niatan yang lain?" Dijawab lagi, "Enggak, niatan saya cuma 1, pengen ketemu saudara saya karena rindu dan dia saudara di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka yang menghadang tadi menunjukkan identitasnya, membongkar rahasianya. Beliau berkata, "Sesungguhnya saya malaikat. Sesungguhnya saya malaikat. Saya sengaja menyamar menjadi manusia atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya disuruh nanya kepada kamu dan disuruh menyampaikan kabar gembira. Karena kamu pergi dari rumahmu, meninggalkan rumahmu ke tempat saudaramu di kota yang lain tadi hanya karena cinta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kabar gembira dari Allah, Allah pun mencintaimu. Allah pun mencintaimu." Dari hadis yang singkat ini, kisah yang singkat yang disebutkan dan diceritakan langsung oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdapat banyak pelajaran. Pelajaran yang pertama, malaikat itu bisa menyamar jadi manusia. Ya, malaikat bisa menyamar jadi manusia. Dan malaikat kalau menyamar jadi manusia gak pernah jadi wanita, selalu laki-laki. Makanya kalau ada perempuan ngaku malaikat pasti palsu. Ya, jangan pernah percaya kalau ada perempuan ngaku malah malaikat, karena malaikat gak pernah nyamar jadi perempuan. Malaikat kalau nyamar selalu jadi laki-laki. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala suka memamerkan wali-walinya. Allah suka memamerkan orang-orang yang dicintainya. Karena itu Allah perintahkan malaikat tadi untuk menghadang dan menanyakan kepadanya. Kenapa? Allah ingin tunjukkan kepada malaikatnya, ini adalah waliku. Maka disuruh menghadang, ditunjukkan orangnya, kemudian disuruh nanya. Dan pertanyaan itu Allah ingin kasih tahu jalannya menjadi wali Allah karena amalan itu. Bukan karena banyaknya sholat sunnah, bukan karena banyaknya puasa sunnah, bukan karena banyaknya berzikir,
tapi karena dia punya rasa cinta, mahabbah, cinta kepada saudara muslim yang lain, sehingga dia rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan pekerjaannya, rela meninggalkan kesibukannya, hanya ingin ketemu saudaranya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian malaikat tadi disuruh mengumumkan cintanya Allah. Karena kamu mencintai saudaramu, maka Allah cinta sama kamu. Di situ ada pelajaran, kalau ada orang punya kebaikan yang nilainya tinggi, kita disuruh menguatkan kebaikannya. Pertahankan untuk kebaikanmu. Yang menyebabkan kamu dicintai Allah adalah karena kamu pergi dari satu kota ke kota yang lain, karena cintamu kepada saudaramu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah dikatakan seorang mukmin idza mudih, kalau dia dipuji, rabbal iman fi qalbi, maka iman di hatinya akan semakin kuat. Karena itulah kalau kita lihat ada saudara kita sedekah bagus, kita katakan lanjutkan, bagus, pertahankan. Jangan justru kita berkata mau pamer ya, mau riya ya, kamu mau cari bla bla, naudzubillah min dzalik. Kalau lihat anak kita berprestasi, dia sholatnya, zikirnya, wiridnya, atau amalannya yang bagus, kita katakan pada anak kita, bagus, ayah suka, ibu suka, lanjutkan. Karena mungkin orang yang berbuat baik gak ngerti kalau kebaikannya itu bernilai tinggi. Mungkin dia gak tahu kalau kebaikannya bernilai luar biasa untuk orang lain. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini adalah kalau mengunjungi mukmin biasa di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Cerita ini Rasul sampaikan zaman dahulu, sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Mengunjungi mukmin biasa di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena cinta bisa mengangkat derajat orang setinggi itu, langsung dapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana orang yang mengunjungi muslim umat Nabi Muhammad SAW? Punya saudara muslim umatnya Rasulullah di satu kota dikunjungi, makanya kita diajarkan untuk saling mencintai satu dengan yang lain. Mungkin kamar 10092 cinta dengan kamar 40883. Nah, berkunjung nih dari 92 ke 83 karena cinta di jalan Allah Ta'ala, maka pahalanya mengalahkan tahajud saya atau zikir saya, wirid saya. Kenapa? Saya berkunjung ke sana karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya tadi Syekh Abdullah tadi Al-Maduri, Madura, Pontianak, ya, yang lahir di Makkah. Ini ayahnya Al-Hafidh, ayahnya hafal Al-Quran dan guru Masjidil Haram, mengajarkan orang-orang untuk menghafalkan Al-Quran, yang sekarang lagi mengambil program S2, mungkin ambil S2 di Sudan, ayahnya. Ini Abdullah, walaupun wajahnya nggak jelas itu ya, tapi itu hafal Al-Quran itu. Ya, itu hafal Al-Quran. Jangan lihat orang dari covernya, kadang-kadang pakai celana jeans, pakai kaos biasa, pakai topi dibalik, tapi ternyata dia hafal Al-Quran. Kalau udah jadi imam, baru kelihatan imam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, suaranya merdu. Sementara kalau suara saya lebih baik jadi makmum, bukan jadi imam. Nah, ini luar biasa, ada amalan begitu. Apalagi sekarang kita bukan mengunjungi saudara-saudara yang di depan ini, ya, bukan mengunjungi beliau-beliau, bukan, tapi kita mengunjungi manusia yang paling beriman, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita mendapatkan cintanya Allah Ta'ala. Karena itu termasuk zu'dhan, termasuk prasangka buruk, termasuk dosa yang sangat besar. Kalau kita melihat orang yang berada di Masjid Nabawi, melihat orang yang melangkahkan kaki ke Masjid Nabawi, kemudian ada di hati kita perasaan ini orang gak baik, ini orang gak benar. Na'udzubillah min dzalik, ikhwani rahimakumullah. Inilah prasangka yang terburuk di kota yang sangat suci. Prasangka yang terburuk di tamu-tamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus meyakini semua yang diizinkan oleh Allah Ta'ala sampai di Madinah Al-Munawwarah, bergerak ziarah pada Nabi Muhammad SAW, bergerak untuk ibadah di Masjid Nabawi, semuanya adalah manusia-manusia yang mulia, yang diampuni oleh Allah Ta'ala dan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada prasangka buruk dalam hati kita. Karena itulah Imam Ghazali, seperti yang pernah saya sampaikan di kesempatan sebelumnya, rahimahullah, mengatakan termasuk minal kabair, salah satu dosa besar adalah
seseorang yang bisa wukuf di Arafah, di hari Arafah nanti. Dan semoga Allah sampaikan kita sampai tuntas ibadah hajinya, wukufnya, semua ibadah haji kita sempurna, pulang ke tanah air juga selamat, sempurna, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Sungguh suatu dosa besar kalau ada orang wukuf di Arafah masih menganggap di situ ada yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau dirinya merasa belum diampuni Allah, itu dosa terbesar kita. Gak boleh kita prasangka buruk pada diri kita sendiri, dan tidak boleh prasangka buruk kepada orang lain. Di Madinah, di Makkah, kita nggak boleh punya prasangka buruk. Jangan mengatakan, dulu saya di Indonesia, dulu masa muda saya banyak maksiat, nanti saya di sini akan dibalas. Enggak, kalau udah sampai di sini dibalas pasti dengan kebaikan. Selama ini Allah menutup aib kita, maka Allah akan ampuni dosa kita. Allah akan bersihkan kita dengan cara yang lembut. Jangan pernah berpikir kita akan dibalas dengan begini, dibalas dengan begini, dibalas dengan begini. Itu semua pemikiran yang salah, yang tidak pernah diajarkan oleh ulama dimanapun berada, yang mengerti ilmunya Allah dan ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang udah sampai ke sini, yakinlah kalau antum ini termasuk tamunya Allah, tamunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru tamu saya saja, saya akan muliakan. Bagaimana kalau itu tamunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pasti Allah akan memuliakannya dengan kemuliaan yang luar biasa. Karena itu manfaatkan prasangka baik ini, minta yang baik-baik sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir yang jelek sekecil apapun. Jangan pernah berpikir yang jelek. Saya pun minta sama Allah. Saya minta di sini, ya Allah, kirimkan hujan minimal sekali selama saya ada di Madinah. Walaupun lihat udaranya panas ya, Masya Allah. Kalau kaki kena lantai itu sepertinya terbakar. Kalau langsung kena sinar matahari. Tapi jangan takut minta sama Allah. Perkara dikasih nggak dikasih bukan urusan kita. Urusan kita minta manja-manja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hujan yang menyejukkan, hujan yang menenteramkan, hujan yang bawa kebaikan, hujan yang menghibur, bukan hujan yang menimbulkan keburukan, bukan hujan yang akhirnya menimbulkan petaka. Na'udzubillah min dzalik. Saya nggak akan ngomong panjang-panjang, tapi sebetulnya saya belum berbicara. Ini baru mukaddimah. Ya, baru mukaddimah. Di samping saya nanti masih ada beliau nih. Nah, beliau yang akan melanjutkan. Tadi ada yang di samping kiri ini kelihatannya ya anak-anak muda, tapi ada yang lulus dari Hadramut, yang lulus dari Darul Mustafa Tarib. Itu yang lulus dari sana itu udah kategori ulama, itu udah kategori ulama alim. Saya ini cuman mondok 2 bulan ya, plus ya 2 bulan plus ya, plusnya nggak banyak, plusnya cuman 6 bulan ya. Totalnya mondok saya itu sebenarnya 7 bulan, 1,5 bulan sama 6 bulan, 7 bulan saya mondok. Saya hanya nyantri dengan guru saya mondar mandir selama 10 tahun. Tapi kalau di pesantren hanya kurang lebih 7 bulan. Nggak bisa apa-apa, cuman dikasih karunia Allah pintar ngomong. Ya, pandai ngomong. Nah, Allah kasih kemampuan saya pandai ngomong, saya pakai ini kepandian ngomong ini, mudah-mudahan jadi barokah dan manfaat. Kalau saya habiskan sekarang, besok mau ngomong apa kan repot. Makanya sore hari ini nggak usah banyak-banyak, biar nanti waktunya masih luang. Sebagai penutup, saya mau kasih satu yang saya pelajari hari ini. Pulih. Ada dua. Ya, waktu naik bis dari Jeddah menuju Madinah, saya kan di depan tuh nggak boleh balik ke belakang sama kernetnya itu ya. Diajak ngobrol terusnya. Itu obrolannya apa itu ya? Obrolannya apa? Ya, dia nanya sama saya. Saya lihat tadi ketika kamu bilang Al-Fatihah, satu bis langsung baca surat Al-Fatihah. Padahal ini jamaah haji Indonesia nggak ada yang bisa bahasa Arab menurut dia. Kok dia bisa paham? Dia bisa paham, mereka bisa paham Al-Fatihah. Ya, langsung semuanya baca surat Al-Fatihah. Saya jawab, iya, teman-teman saya mungkin nggak bisa bahasa Arab, mungkin. Tapi orang Indonesia itu walaupun nggak paham huruf Arab, bahasa Arab nggak paham, tapi semuanya pandai baca Al-Quran dan banyak yang hafal Al-Quran. Meskipun nggak bisa bahasa Arab. Akhirnya nanya, Indonesia itu di mana? Jadi masih ada itu ya, orang yang belum paham Indonesia itu di mana gitu ya. Dan mereka terkagum-kagum dengan kepandaian kita membaca Al-Quran. Walaupun baca surat Al-Fatihah itu ya, dengan satu kata Al-Fatihah, semua kompak baca Al-Fatihah, itu membuat orang jadi kaget. Oh, ternyata
di Indonesia orang-orangnya ahli Al-Quran. Oh ternyata orang Indonesia suka baca Al-Quran. Terus nanya, Indonesia itu di mana? Saya sedikit kaget, masih ada juga ya orang yang nggak tahu Indonesia itu ada di mana. Itu yang pertama. Cerita yang kedua yang saya baca dari buku. Dari pagi saya jalan-jalan, ya hobi saya itu cari buku. Ya cari buku. Jadi berapa toko buku yang ada di Madinah ini, ya di depan pintu yang sana ada, kemudian di tempat makan-makan sana ada, di bawah sini Movenpick pojok juga ada. Hobi saya cari kitab. Nanti di Jarir Bookstore juga ada. Pokoknya cari kitab ya, cari buku. Nah, salah satu buku yang saya beli ada tadi saya baca satu cuplikan lucu. Buat saya lucu ya, karena selera humor kita kan beda-beda. Ya, kadang-kadang saya ditertawakan sama teman saya, Habib joknya jok bapak-bapak. Kami anak muda nggak paham. Jadi kadang anak muda ketawa, saya juga bingung lucunya di mana. Ya, saya ketawa, anak muda juga bingung lucunya di mana. Mungkin ini nggak lucu, tapi mudah-mudahan ini manfaat. Mudah-mudahan manfaat. Setiap orang itu akan bisa menyampaikan kebaikan. Ya, akan bisa menyampaikan kebaikan. Tentunya dengan cara. Ya, dengan cara. Harus dengan cara yang baik. Kalau caranya nggak baik, kebaikan ini nggak akan laku dijual. Kebaikan ini nggak akan laku dijual kalau caranya tidak baik. Makanya ketika hijrah, Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ngajak sahabat itu melakukan dakwah yang mudah, nggak repot. Ayuhan nas, umat manusia, afsus salam. Kalau ketemu sesama muslim ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dulu buat orang-orang yang paham bahasa Arab, ngerti kalimat ini luar biasa. Karena itu langsung pernyataan, kamu selamat, saya jamin kamu selamat. Kamu dapat rahmatnya Allah, dapat berkahnya Allah. Artinya kamu selamat, saya nggak akan ganggu kamu, saya nggak akan gunjing kamu, saya nggak akan mencela kamu, saya nggak akan menghina kamu. Kalau ada yang mencela kamu, saya akan bela. Kalau ada yang menyakiti kamu, saya akan bela. Itu artinya Assalamualaikum. Sebagian maknanya seperti itu. Afsus salam. Kemudian yang kedua, at'imu ta'am, traktir orang. Enak ya dakwahnya Nabi Muhammad SAW ya. Traktir, ajak makan. Ya, ajak makan. Kadang-kadang kita ini diajak pengajian tapi nggak pernah diajak makan. Nah, ini nanti makannya ya, saya ajak semuanya makan. Nanti ya setelah maghrib. Ya, jangan khawatir. Makanan akan saya keluarkan setelah maghrib. Ya, saya siapkan untuk semuanya. Boleh nambah, tapi setelah maghrib. Di mana? Di restoran. Nanti. At'imu ta'am. Wassalli billail wan nas niyam. Nah, kalau urusan sholat ibadahmu dengan Allah Subhanahu wa taala waktu malam yang orang nggak ngerti, wan nas niyam, orang lagi tidur, kamu sholat, nggak ada orang yang tahu. Tadkhulul jannah bisalam. Kamu akan masuk surga diiring ucapan selamat oleh para malaikat. Yang menarik perhatian saya, ternyata Rasul ngajari ucapkan selamat, ajak makan, ucapkan selamat, ajak makan. Dan ajaran Nabi Muhammad SAW ini dipakai sampai sekarang. Makanya ketika ada bisnis, orang pengen buat deal dalam bisnisnya, pertemuannya adalah di meja makan. Sambil ngopi, sambil makan snack atau makan besar, di meja makan itulah terjadi transaksi bisnis yang luar biasa. Karena itulah kalau melihat pengajiannya para masyayikh, para habaib, para kiai tidak pernah lupa di situ pasti ada jamuan makan. Karena di jamuan makan itulah terjadi obrolan yang nikmat. Nah, seringkali orang bingung bagaimana mendidik anak. Sebetulnya cara mendidik anak yang paling mudah adalah diajak duduk makan, ngobrol sambil makan, sehingga tidak terkesan menggurui, tidak terkesan menasihati. Obrolan santai dengan anak sambil makan, sambil minum. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi yang saya baca begini, ada penjual madu dan di sampingnya penjual cuka. Penjual madu dan penjual cuka. Penjual madu ini barangnya nggak laku, padahal madunya bagus, ya harganya juga nggak mahal, nggak laku. Penjual cuka ini larisnya cukanya luar biasa. Maka si penjual madu nanya sama penjual cuka, kenapa saya melihat ke orang-orang menjauhi saya padahal saya jualan madu, sementara kamu yang jualan cuka kok diserbu orang, semua pada beli cukamu. Ini kenapa? Maka dengan santai penjual cuka itu berkata, mohon maaf, saya lihat kamu jual madu tapi pakai lisan cuka, sementara saya jual cuka pakai lisan madu. Paham maksudnya? Ya, semoga paham. Kalau nggak paham nggak apa-apa.
Ya, kita nggak harus paham sekarang, ya nggak harus paham sekarang. Informasi itu yang penting diterima dulu. Kalau paham sekarang, alhamdulillah, nanti minta tambahan pemahaman lagi. Kalau belum paham, nanti akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jual cuka pakai lisan madu yang enak, yang menyenangkan. Sementara kamu jual madu, lisannya cuka, nggak enak, maka nggak ada orang mau beli. Seringkali kita menyampaikan kebaikan ibarat madu, tapi caranya seperti cuka, sehingga orang menjauhi. Tapi banyak orang jualan cuka, jual barang yang mungkin hal-hal yang nggak baik, tapi caranya indah, caranya halus, caranya menyenangkan, sehingga didatangi oleh orang-orang. Nah, mudah-mudahan kita termasuk penjual madu yang jualannya dengan cara-cara yang lebih indah dari madu, nikmat, sehingga semuanya pengen nambah lagi, dan menjadikan badan kita sehat. Ciri-ciri orang yang suka, ya, ciri-ciri orang yang suka dengan kebaikan adalah kalau dia mendengarkan kebaikan, badannya seger. Nah, kalau kita dengar kebaikan, badan kita seger nih, ini ciri-ciri kita nih min ahlil jannah insyaallah. Tapi kalau dengar kebaikan kok greges, lah ini perlu dipertanyakan diri kita. Ya, kalau habis kita nih dengar kebaikan, ceritanya orang baik-baik, kok tambah greges, badan kita nggak enak semua. Di diri kita ada sesuatu, syai'un yang harus diperbaiki, ya. Sesuatu yang harus kita perbaiki. Apa itu? Dan saya lihat nih semua, padahal asar mungkin tadi capek, lelah, dan sebagainya. Ternyata mendengarkan obrolan-obrolan ini, semuanya jadi diam asyik, gitu ya. Diam asyik. Saya yakin ini pertanda kita termasuk orang-orang yang digemari, digandrungi oleh kebaikan dan suka dengan kebaikan. Hakadza wal afu minkum, jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada Dio Group yang telah mengumpulkan kita bersama di Madinah Al-Munawwarah. Semoga dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semua perkara kita dunia akhirat dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa susah payah, tanpa masalah, dengan mudah dan menyenangkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Perkenalkan, nama saya tertulis bahasa Arabnya nun waw fa'lam, Naufal bahasa Arabnya. Artinya adalah pria tampan. Ya, artinya adalah pria tampan. Di riwayat yang lain, Naufal itu artinya adalah seorang yang dermawan. Di riwayat kamus yang lain, Naufal itu artinya serigala. Maka biasanya menjadi serigala jadi-jadian itu pria tampan. Kalau nggak percaya, lihat filmnya. Betul ya? Yang jadi serigala jadi-jadian itu pria tampan. Dan kebetulan saya lahir 15 Rajab. Nah, biasanya serigala itu munculnya waktu purnama. Lengkap sudah ini, ya. Waktu purnama jadi serigala, tapi dermawan dan tampan. Nah, ternyata waktu saya lahir, orang tua saya bilang sama pencatat kelahiran, tulis namanya Naufal. Dia tulis Naufal, tapi A-nya keliru jadi E. Maka terjadi perubahan nama dari Naufal menjadi Novel. Saya lahir 24 Juli. Ternyata yang mencatat kelahiran lupa, yang dicatat bukan tanggal lahir, tapi tanggal keluar dari rumah sakit, menjadi tanggal 27 Juli. Dan itu keberkahan buat saya. Orang tua saya nggak pernah merubah, karena nggak mau mengecewakan yang nulis. Jadi saya punya nama akhirat, nama dunia Novel, nama pekan nggak usah cari-cari Novel, ya. Kemudian tanggal lahir ada 2 sedikitnya, yang Masehi, Hijriahnya 1, jadi ulang tahun saya setahun bisa 3 kali. Semakin banyak ulang tahunnya, semakin banyak rezekinya. Hakadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.